Tukang bubur ayam. Yeay. Nah, kenapa nih? Contohnya tukang bubur ayam. Karena tukang bubur ayam kan sering kita temui sehari-hari ya. Nah, diharapkan kita juga jadi lebih mudah untuk mengertinya. Nah, ini gerobak tukang bubur ayam. Nah, kalau ada yang belum tahu, perbedaan gerobak bubur ayam sama mie ayam itu biasanya pada tulisannya sama barang yang didagangkan. Masa sih? Nah, ini adalah tukangnya nih. Waduh, namanya Mas Rijal, teman saya. Waduh, kurus banget, mukanya tertekan akibat problematika hidup gitu kan. Waduh, stres. Nah, ini foto Mas Rijal ketika sesudah melihat video saya. Widih, udah bisa beli peci, udah lebih berseri, punya temen. Dia lebih bersyukur juga ya, sering sholat. Nih, bermanfaat sekali video saya ini kan. Buset. Langsung aja ya. Usaha bubur ayam. Pertama, kita harus tahu resepnya. Nah, kalau resep kita enak, banyak, khas gitu kan, orang-orang juga banyak jauh-jauh datang untuk membeli bubur ayamnya Mas Rijal itu tadi. Misalnya dari Bogor jauh-jauh ke Tangerang. Wih, itu udah hebat banget lah. Yang kedua itu tempat. Nah, tadi kan ada gerobak. Nah, tempatnya itu juga ada yang menetap kayak dijual di rumah-rumah. Nah, pertimbangan memilih tempat yang menetap sama gerobak itu ya, misalnya kalau tempat kita ya agak ke dalam, habis itu nggak punya duit untuk kontrak, ya lebih baik pakai gerobak. Yang ketiga, bijak. Maksudnya apa nih? Nah, ini ada duit, kita umpamakan ini adalah hasil penjualan dari bubur ayam tadi. Nah, tapi ini nggak semuanya kita bisa pergunakan atau habiskan untuk keperluan sehari-harinya Mas Rijalnya tadi. Karena apa? Karena Mas Rijal harus menyisihkan duitnya untuk perluasan usahanya tadi kan, supaya lebih sukses juga. Nah, terus juga ada beban-beban depresiasi macam gerobaknya. Kalau gerobaknya itu kan nggak untuk selamanya. Terus ada juga ban-ban yang keropos atau aus. Nah, itu harus dihitung juga. Nah, ini contoh neracanya, neraca aset yang dimiliki Mas Rijal misalnya. Nah, dari neraca ini ketahuan lah untuk bersihnya berapa. Sehingga penting banget nih untuk Mas Rijal punya laporan keuangan untuk menggunakan duitnya dengan bijak. Nah, yang keempat, perluasan usaha. Tadi kan Mas Rijal udah menyisihkan duitnya, sekarang ke actionnya nih. Nah, ini adalah foto pegawai pertama, cabang pertama Mas Rijal, namanya Bang Aji. Nah, dia dikasih Mas Rijal gerobak sama bahan-bahan untuk membuat bubur ayamnya, dikasih SOP-nya juga. Mulia sekali Mas Rijal. Yang kelima ini sistem informasi akuntansi. Ini maksudnya apa nih? Kan semakin meluasnya usaha Mas Rijal, terus ada cabangnya juga makin banyak kan, makin susah untuk memonitor usaha itu semua. Nah, inilah perlunya sistem informasi akuntansi sehingga semuanya bisa terintegrasi. Ada bagian penjualan, bagian keuntungan, bagian stok, sehingga Mas Rijal nggak kehabisan barangnya. Yang keenam, kok agak ribet ya kalau kita lihat-lihat. Ngomongannya kayaknya gampang tapi kayaknya ribet. Nah, ini saya ada motivasi. Ini ada pohon yang tinggi. Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Nah, semakin luas kita, seharusnya kita jangan sering ngedumel gitu lah. Justru seneng, harus tegar, lebih seneng. Wah, saya hidup untuk tantangan nih. Widih, yeay, kelar. Sekarang kesan dan pesan. Nah, ini kesan dan pesan untuk siapa nih? Nah, tidak lain tidak bukan adalah orang yang membuat saya untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ini dia yang tengah nih, widih, ganteng banget. Namanya Pak Haris Darmawan. Nah, dia itu selaku dosen lab AKM saya. Nah, dari fotonya dia udah kelihatan dia orangnya ramah, udah gitu pinter, dapat piala kan. Nah, dia baik juga ngajarinnya. Pesannya, aduh, ya sebenarnya nggak ada